Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadli dengan NIM 2211050073 dari kelas 5 IPIC. Baik, di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial terkait penginstalan aplikasi Omeka Classic versi 3.2. Tugas ini bertujuan saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Perpustakaan Digital. Di sini saya sudah menyimpan bahan download Omeka Classic-nya di sini. Kita coba buka. Oke, jadi seperti ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk penginstalan aplikasi Omeka. Yang pertama ada GoScript. Setelah itu ada ImageMagick versi 7.1.2. Ini ada aplikasi Notepad++ versi 8.7.1. Dan ini ada Omeka itu sendiri versi 3.2. Dan aplikasi PHP Imagick versi 3.7.0. Setelah itu kita butuhkan adalah SAMPP versi 8.2. Oke, ini sangat untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik 2 kali untuk SAMPP-nya. Kita install terlebih dahulu aplikasi SAMPP. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, jika muncul tabel seperti ini, kita yes-kan saja. Ini kita oke-kan. Setelah itu kita pilih next. Lalu kita perhatikan di sini untuk hal-hal yang perlu kita install. MySQL penting. FileZilla kita hapus, Mercury Mail kita hapus, Tomcat juga kita hapus, Perl juga kita hapus, PHPMyAdmin perlu, Weblazor kita hapus, dan VxSendMail kita hapus. Lalu kita pilih next. Setelah itu jangan lupa kita perhatikan di sini. Kita simpan di C dengan nama folder yaitu SAMPP. Satu next. Untuk language Inggris kita next. Ini kita next. Kita tunggu proses dari penginstalan aplikasi SAMPP-nya. Jadi untuk proses penginstalan dari aplikasi SAMPP itu membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi untuk mempersingkat durasi dari video ini akan saya potong videonya. Oke, jika sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk centangnya kita biarkan saja, lalu kita klik finish. Oke, selanjutnya ini bisa kita minimize terlebih dahulu. Kita coba lihat SAMPP mencoba untuk membuka kontrol panelnya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya kita coba ke tengah dulu biar lebih terlihat. Langkah selanjutnya ini kita minimize saja. Kita tidak mengaktifkannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke folder lagi, kita install PHP Magic-nya. Kita klik 2 kali ya. Oke. Ini kita silang saja. Setelah itu kita cari folder PHP Imagick.dll. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, ini PHP Imagick.dll yang application extension. Ini kita klik kanan, kita pilih extract to appsivate folder. Lalu kita pilih Windows C. Kita masuk ke SAM. Setelah itu kita masuk ke PHP. Setelah itu di ext kita okekan di sini. Oke. Jika sudah, setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengcopy seluruh file ini. Tapi file yang DLL saja. Ini kita caranya tahan shift. Yang dari atas ini kita tahan shift. Tahan shift dengan panah bawah ya. Shift dan panah bawah. Oke, kita ulang lagi. Ini tahan shift, kita pilih dulu, kita tahan shift, lalu kita arahkan ke bawah.
scroll terus ke bawah. Kita scroll terus ke bawah sampai sampai akhir. Jadi ini karena file saya tuh tidak berurutan, kita pengecualian untuk PDB dan PHP Magic. Karena PHP Magic.dll tadi sudah kita ekstrakan, ini juga pengecualian untuk .pdb nya ini juga kita pengecualian. Caranya tahan kontrol lalu kita pilih semua file PDB. Jadi semua file .dll saja yang kita pilih. Oke, kita lanjutkan. Ini kita pilih PDB tidak, ini juga tidak. Oke. Langkah selanjutnya di bagian yang biru itu kita klik kanan, kita pilih extract to a specified folder. Lalu kita extract di Windows C. Kita cari sum. Oke, kita pilih sum. Setelah itu kita cari Apache lalu bin. Oke, di bagian bin kita okekan. Kita klik bin lalu kita okekan. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke. Setelah selesai ini bisa kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita install aplikasi Notepad++. Kita klik 2 kali saja. Oke, bagian language kita oke. Muncul tampilan seperti ini, kita next, I agree. Di sini juga kita next. Ini juga kita next. Lalu kita install. Oke, kita tunggu proses penginstalannya sebentar. Ini sebenarnya tergantung dari spesifikasi dari laptop kita masing-masing. Oke, jika sudah berhasil, ini bisa kita hapus centangnya, lalu kita finish. Oke, untuk Notepad++ sudah berhasil kita install. Setelah itu kita masuk ke Windows C. Kita cari sum pp. Lalu kita pilih PHP. Oke, kita pilih PHP. Setelah itu kita cari PHP konfigurasi setting. Oke, yang ini. Yang ada tanda gerigi. Yang ini, PHP konfigurasi setting. Ini kita edit menggunakan Notepad++ yang sudah kita install tadi. Kita klik kanan. Nih, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik. Oke, setelah itu kita cari di bagian 951. Oke, di bagian ini. Di bagian di bawah extension sama dengan shmob ini. Kita buat di sini di file kosong 951 kita buat extension sama dengan imagic. Oke, kita klik di bagian kosong. Oke, setelah itu kita save saja. Ini bisa kita close terlebih dahulu. Jangan lupa di save. Ini juga kita close saja. Oke, selanjutnya kita coba aktifkan apakah Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Ini kita start. Kalau kalau hijau berarti aktif. Ini juga kita start. Oke, kita coba. Kita ulang. Oke, jika sudah hijau, ini bisa kita minimize. Kita minimize, jangan di close ya. Ini di minimize terlebih dahulu. Oke, coba masuk ke Google Chrome atau Mozilla, bebas. Kita coba masuk. Kita klik di sini localhost.
lalu kita enter saja di PHP info. Kita lihat di sini apakah Imagic-nya sudah ada. Jadi kalau sudah berhasil akan ada muncul tabel Imagic. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, di bagian ini. Oke, berarti untuk Imagic-nya sudah berhasil kita masukkan. Ini bisa kita close saja. Lanjut, setelah itu kita masuk ke folder bahan Omeka tadi. Kita install ImageMagick. Klik 2 kali saja. Oke, bagian sini kita I accept the agreement. Lalu kita next. Setelah itu ini kita perhatikan jangan simpan di program files, tapi kita browse terlebih dahulu, kita simpan di Windows C. Kita oke kan? Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini kita next. Ini juga kita next saja. Setelah itu jangan lupa centang install legacy utilities. Ini kita centang, lalu kita next. Oke, kita install. Kita tunggu proses penginstalan dari ImageMagick-nya. Oke, ini kita hapus saja centang view index.html, lalu kita finish. Oke, jika sudah berhasil, lanjut kita install aplikasi GoScript. Kita klik 2 kali saja untuk menginstal GoScript. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita next. Ini kita yes. Oke, kita yes saja. Ini I agree. Lalu kita install. Kita tunggu proses penginstalan dari aplikasi GoScript-nya. Ini membutuhkan waktu tidak lama. Oke, jika sudah berhasil, ini bisa kita hapus centangnya, lalu kita finishkan, lalu kita oke kan. Untuk instalasi GoScript-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian Omeka. Ini kita buka menggunakan aplikasi WinRAR. Muncul tampilan seperti ini. Kita pilih file Omeka versi 3.2. Lalu di sini kita klik kanan saja. Kita pilih extract to a PCFAT folder. Di sini kita cari Windows C lagi. Kita scroll lagi ke bawah, kita pilih sum. Setelah itu kita cari htdoc. Oke. Di bagian htdoc, bukan dalam htdoc tapi di htdoc kita oke kan. Kita tunggu proses dari pengekstrakan aplikasi Omeka-nya ke dalam file htdoc. Oke, kita tunggu sebentar. Ini sebenarnya tergantung dari spesifikasi dari laptop atau komputer kita masing-masing untuk kecepatan langkah-langkah yang kita lakukan.
Oke, jika sudah berhasil, ini bisa kita close saja terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Windows C. Kita cari folder SAMPP tadi. Lalu kita masuk ke htdoc. Kita lihat apakah omeka-nya sudah ada. Oke, omeka-nya sudah diekstrak ke file htdoc. Jadi untuk penyederhanaan itu bisa kita rename saja omeka-nya jadi omeka. Setelah itu kita klik di luar saja supaya tersave. Oke, setelah itu kita coba masuk ke dalam folder omeka. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita pilih application. Setelah itu kita klik libraries. Setelah itu kita pilih omeka. Setelah itu kita masuk ke file. Oke, file di sini. Kita masuk ke file, derivatif, strategi. Kita klik lagi di bagian ini external image magic-nya. Di bagian external image magic itu kita klik kanan, lalu kita edit menggunakan Notepad++. Oke, di sini di baris nomor 16. Oke, di baris nomor 16 di bagian sini image magic convert. Oke, di bagian ini kita hapus convertnya, lalu kita ganti menjadi magic .exe magic.exe. Ini kita klik di luar supaya tersimpan. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah di baris 42. Oke, di baris ini. Di baris 42 di bagian escape cell load untuk ARG ini kita hapus, kita ganti menjadi CMD. Oke, kita klik di luar. Di sini juga kita ganti menjadi ARG-nya, kita ganti menjadi CMD. Oke, jika sudah berhasil, ini kita bisa save supaya tersimpan, lalu kita close. Ini bisa kita close. Oke, setelah itu kita coba restart Apache-nya. Kita restart Apache, kita start, kita stopkan, lalu kita start lagi. Jadi stop, lalu kita startkan lagi. Kita tunggu. Oke, hijau. Ini bisa kita minimize terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Kita coba panggil omeka-nya, localhost. Kita coba masuk ke localhost dulu. Kita pilih phpMyAdmin. Kita buat database terlebih dahulu. Caranya kita masuk database, kita klik database. Setelah itu di bagian sini create database, kita buat database name-nya yaitu omeka biar gampang diingat. Lalu kita create. Oke, jika sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian privilege. Kita klik saja privilege. Di bagian add user account di paling bawah kita klik. Di bagian sini kita buat untuk username-nya buat omeka saja. Omeka. Untuk hostname yaitu kita ganti menjadi lokal. Untuk passwordnya kita buat rahasia. Coba kita ulang lagi. Rahasia. Oke, untuk retype passwordnya juga kita buat rahasia. Oke, jika sudah berhasil, kita buat password.
Kita scroll lagi ke bawah. Kita cari global privilege. Oke, bagian sini global privilege kita centang. Kita cek all saja. Maka akan tercentang semuanya. Lalu kita klik go. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, ini bisa kita close saja. Ini juga kita bisa close. Oke, setelah itu kita klik di pencarian terbaru. Kita coba buat di sini localhost /omeka yang sudah kita buat tadi ya, database yang sudah kita buat tadi. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Jika terjadi error seperti ini, berarti belum ada caranya seperti ini. Belum ada keterkaitan di Omeka-nya untuk file Omeka-nya itu sendiri. Jadi ada data-data yang belum kita masukkan. Kita masuk ke sum. Setelah itu kita pilih htdoc. Di sini kita pilih Omeka. Di bagian file db konfigurasi setting, kita klik kanan saja di sini. Lalu kita edit menggunakan with Notepad++. Jadi kita akan masukkan data-data yang belum dimasukkan tadi. Oke, di bagian sini untuk host itu kita sesuaikan dengan Omeka, kita buatnya di localhost. Untuk localhostnya kita buat localhost. Username kita buat tadi Omeka. Untuk password rahasia ya tadi, rahasia. Untuk database name juga Omeka. Kita klik di luar. Oke. Jadi ini sudah berhasil untuk database-nya kita masukkan. Ini kita save. Lalu kita close. Ini juga bisa kita close. Selanjutnya kita coba refresh lagi. Apakah berhasil? Oke, jika sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita hapus saja karena sebelumnya saya sudah pernah login menggunakan Omeka. Jadi saya simpan. Untuk username-nya, ini kita mendaftar ulang username ya. Kita mencoba untuk daftar ulang username. Kita buat username-nya Rizal. Nama saya saja, Rizal Fadli. Untuk passwordnya kita buat rahasia saja, rahasia. Untuk retype password juga kita buat rahasia. Setelah itu untuk email, saya masukkan email saya sendiri. Kita bisa masukkan email sendiri untuk administrasi email. Oke, lanjut ke administrasi email. Kita kopikan saja untuk administrator emailnya. Oke, kita paste di sini. Untuk site title kita buat perpustakaan UIN IB Imam Bonjol Padang. Oke. Satu ini untuk bagian deskripsi itu kita kosongkan saja. Kita scroll lagi ke bawah. Terus di bagian sini image magic directory path. Di sini kita masukkan file image magicnya yang ada di C tadi. Oke, di sini ini kita klik saja di sini. Lalu kita install. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, ada kesalahan karena untuk username-nya tidak bisa valid. Kita buat nama singkat saja, Fadli 110903. Oke. Ini kita coba ulang lagi, rahasia saja untuk passwordnya. Ini juga kita buat rahasia. Saya itu untuk email sudah terisi.
Ini juga sudah terisi. Lalu kita install. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, jika muncul tampilan seperti ini berarti Omeka sudah sukses untuk diinstal. Kita coba buka untuk public site. Yaitu public site itu semacam opak untuk browse item di sini. Di sini juga ada browse koleksi. Oke, selanjutnya kita coba kembali lagi. Kita coba masuk ke admin dashboard. Sesuai dengan pendaftaran yang sudah kita masukkan tadi. Di sini saya buat username. Username-nya tadi Fadli 110903. Untuk passwordnya saya buat tadi rahasia. Lalu kita login. Kita tunggu prosesnya. Oke. Jika muncul tampilan seperti ini berarti untuk Omeka sudah berhasil kita install. Jadi sekian dari video tutorial cara penginstalan Omeka Classic versi 3.2 yang bisa saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadli dengan NIM 2211050073 dari kelas 5 IPIC. Baik, di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial terkait penggunaan aplikasi Omeka Classic. Jadi sebelumnya video ini melanjutkan dari video tutorial yaitu penginstalan aplikasi Omeka Classic. Oke, jadi ini akan saya lanjutkan terkait bagaimana cara penggunaan. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendownload. Saya sudah download bahan latihan penggunaan Omeka Classic dalam bentuk WinRAR. Kita klik kanan, lalu kita extract here. Oke, kita buka. Jadi di sini ada beberapa folder yang disediakan setelah melakukan pengekstrakan dari bahan latihan tadi. Di sini ada file digital, yaitu yang berisi foto, skripsi, video. Di sini ada header logo. Nanti kita akan mengganti header logo yang putih, header image, header logo yang hitam. Selanjutnya ada plugin Omeka yang belum diekstrak. Selanjutnya ada collection tree atau struktur pohon koleksi. Selanjutnya ada tema public Omeka, ada Emiclio dan Santa Fe. Oke, di sini ada FF Impact. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah, jadi aplikasi FM Impact ini berguna untuk menampilkan thumbnail dari video agar Omeka-nya bisa mensupport dari video. Langkah pertama yang kita lakukan, oke, kita buka terlebih dahulu menggunakan aplikasi WinRAR. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih extract to a specified folder di sini, lalu kita simpan di C. Kita oke-kan saja. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah berhasil ini kita close. Lanjut kita masuk ke C untuk melihat FM Pack tadi. Oke, setelah berhasil kita klik FM Pack tadi. Lalu kita masuk bin. Di sini kita klik di bagian yang kosong, lokasi kosong. Oke, untuk gunanya untuk mengetahui di mana lokasi FM Pack itu berada. Ini bisa kita blok saja untuk lalu kita kopikan. Oke. Setelah itu kita ketikkan di pencarian. Yaitu kita ketik di pencarian varia. Oke, varia. Lalu kita buka. Bisa pilih open, bisa di sini. Coba open. Di bagian varia kita pilih environment variable. Oke. Setelah itu di bagian sini
kita cari pet. Kalau kita cari pet di sini, lalu kita klik Neo di atas. Kita cancel terlebih dulu. Jadi kita klik Neo. Setelah kita klik Neo, lalu kita pastikan yang tadi. Copy paste, lalu kita oke kan. Ini kita oke kan. Gitu kita oke kan. Oke. Selanjutnya kita memastikan apakah FF Impact-nya berhasil kita masuk ke apakah sudah berhasil kita melakukan instalasi untuk FF Impact-nya. Caranya kita masuk ke pencarian lagi. Di sini kita ketik CMD ini, kita klik saja ini. Setelah itu di bagian ini kita ketik FF Impact. Lalu kita enter. Oke, jika muncul seperti ini berarti untuk penginstalan FF Impact-nya sudah berhasil. Muncul seperti ini bisa berarti kita close saja. Setelah itu kita restart dulu komputer atau laptop karena untuk penginstalan dari FF Impact itu untuk laptopnya harus di restart. Oke, baik, kembali lagi setelah kita melakukan restart komputer atau laptop setelah melakukan penginstalan aplikasi FF Impact-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita aktifkan kembali SubPP. Oke, ini kita coba ke tengah. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Oke, kita tunggu hijau. Kalau hijau berarti berhasil. Ini kita minimize terlebih dahulu. Setelah itu kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kita searching localhost / Omeka. Oke, ini muncul tampilan seperti ini, berarti ini adalah semacam pack. Kita akan coba masuk login menggunakan dashboard dari Omeka itu. Caranya kita ketik localhost / Omeka /admin. Lalu kita enterkan. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita coba login menggunakan username dan password akun kita di awal tadi setelah melakukan penginstalan. Oke, caranya kita masuk username. Saya membuatnya tadi Fadli 190903 dan passwordnya rahasia. Oke, kita login. Oke, sudah berhasil. Jadi ini tampilan. Ini tampilan dari OPEC-nya dan ini tampilan dari admin dashboard-nya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan mengganti tema atau latar dari Omeka. Caranya kita pilih appearance. Jadi di bagian appearance itu sudah tersedia ada 3 tema. Yang pertama itu ada Berlin, ada Sason, dan Tanksroy. Jadi Tanksroy adalah tema yang kita pakai. Tandanya ada bacaan current time. Jadi coba kita tes terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita refresh di sini. Oke, ini sudah berganti tema menjadi Berlin. Selanjutnya kita coba Sason. Ini kita refresh. Jadi otomatis sudah terganti menjadi Sason. Oke, jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan tema di aplikasi Omeka ini. Jadi sudah disediakan di bahan latihan. Kita klik bahan latihan. Kita masuk ke D. Di bagian theme public Omeka. Kita masuk di sini. Jadi sudah tersedia 2 tema.
yaitu Emiglio dan Santa Fe. Ini kita kopikan saja, kita klik kanan, kita copy, setelah itu kita masuk ke C, kita cari sum, tedok, kita masuk ke omega, lalu kita masuk ke times. Nah, di bagian sini kita klik kanan, lalu kita pastekan Emiglio dan Santa Fe tadi. Setelah itu kita ekstrak menggunakan aplikasi WinRAR. Kita ekstrak here. Tunggu prosesnya. Oke, setelah berhasil diekstrak, yang ini kita hapus saja. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke laman dashboard atau laman admin. Kita refresh. Oke, setelah kita refresh sudah bertambah dua tema yaitu Emiglio dan Santa Fe. Kita coba yang Santa Fe. Kita masuk ke kopaknya, lalu kita refresh. Oke, ini tampilan dari tema Santa Fe. Selanjutnya kita coba tampilan dari Emiglio. Kita masuk ke kopaknya, kita refresh. Oke, ini tampilan dari Emiglio. Jadi tandanya adalah current time, itu tandanya sedang dipakai. Untuk latihan kita menggunakan tema ini saja yang Berlin. Kita refresh. Oke, ini tampilan dari Berlin. Selanjutnya kita coba untuk plugin. Kita menambahkan plugin. Jadi plugin itu sendiri adalah sebuah fitur untuk menambahkan beberapa fitur di Omeka. Jadi di sini sudah tersedia ada 3 plugin, yaitu Coins, Exhibit Builder, dan Simple Packs. Jadi kita mau tambahkan beberapa plugin sesuai dengan bahan latihan. Caranya kita masuk ke folder, kita masuk ke bahan latihan, kita cari plugin. Oke, di sini plugin Omeka. Di sini ada sudah ada 4 plugin. Yang pertama itu ada Collection Tree. Collection Tree adalah sebuah pohon koleksi, itu akan menyusun secara subjek. Di sini ada geolokasi. Geolocation itu untuk menentukan lokasi dari koleksi. Yang ini ada HTML 5 media, itu untuk menampilkan sebuah koleksi dalam bentuk video. Di sini ada PDF embed, itu untuk menampilkan file PDF. Oke, caranya sama. Kita kopikan ini. Kita copy. Kita masuk ke C. Kita masuk ke sum, htdoc, omeka. Setelah itu kita cari plugin. Oke, di bagian sini kita paste. Setelah berhasil kita paste, kita klik kanan, kita ekstrak menggunakan WinRAR. Ini extract here. Kita tunggu proses dari pengekstrakan. Setelah berhasil, file RAR-nya kita delete. Oke, untuk 4 plugin tadi sudah berhasil kita tambahkan. Kita coba cek. Kita masuk lagi ke bagian sini. Kita refresh. Oke, jadi sudah berhasil kita tambahkan collection tree, geolokasi atau geolocation, HTML 5 media, dan tadi PDF embed. Jadi walaupun sudah tertambahkan, bukan berarti untuk plugin-pluginnya sudah berhasil dipasang. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu. Yang pertama kita coba install collection tree. Kita klik install, lalu di bagian order alphabetical kita centang, kita save change. Setelah itu di bagian
akan muncul tampilan seperti ini jika sudah berhasil diinstal. Ada configure, deactivate, atau dan uninstall. Selanjutnya geolokasi kita install. Oke, untuk geolokasi kita tidak melakukan perubahan. Kita save. Selanjutnya HTML 5 media kita install. Ini langsung saja kita save change. Selanjutnya untuk PDF embed juga kita install. Di bagian sini juga kita tidak melakukan perubahan. Kita save change. Oke, sudah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil diinstal, ini akan muncul di tampilan seperti ini. Ada class entry, map, text, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mengganti header, logo, dan tampilan ini akan kita sesuaikan dengan folder bahan latihan yang sudah diberikan. Oke, kita coba lihat. Caranya kita masuk ke appearance tadi. Di bagian tema, kita memakai tema Berlin. Di bagian configure theme, di bagian logo file, ada logo file dan ada header image. Kita akan ganti logo file dan header image-nya. Caranya kita close file. Oke, kita lihat dulu. Tadi ada logo file. Choose file. Kita cari bahan latihan. Logo file. Oke. Kita cari bahan latihan. Kita cari header logo. Kita masuk. Kita ganti header, ini adalah header logo putih dan header logo hitam. Karena tampilan tadi kita memakai tema Berlin yang notabene adalah putih, kita akan memakai header logo untuk hitam saja supaya lebih terlihat. Oke, hitam kita open. Selanjutnya untuk header image sama kita close file. Hanya kita ganti header image-nya. Kita open. Oke, selanjutnya kita save change. Kita tunggu proses dari penyimpanan. Oke, setelah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Coba kita refresh di bagian opak. Oke. Jadi di bagian tampilan opak sudah berhasil kita tambahkan header logo dan header image-nya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan collection tree. Collection tree adalah yaitu susunan dari koleksi-koleksi sesuai dengan abjad. Caranya kita masuk ke folder latihan, penyimpanan, kita masuk ke bahan latihan Omeka, kita pilih struktur pohon koleksi atau collection tree. Oke, kita buka di sini. Jadi di sini ada contoh perpustakaan digital Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini ada namanya collection tree, yaitu arsip UIN Imam Bonjol Padang. Jadi kita akan mencoba untuk membuat seperti yang ada di contoh ini. Ini kita minimize saja. Kita masuk ke bagian sini. Caranya kita masuk ke collection. Kita tambahkan di sini add a collection. Di bagian sini kita sesuaikan dengan ini. Kita sesuaikan yang ini. Yang pertama kita buat arsip UIN Imam Bonjol Padang. Arsip UIN. Oke, arsip UIN Imam Bonjol Padang. Lalu kita jangan lupa kita centang public. Jadi public itu bertujuan untuk supaya koleksi tree-nya itu akan muncul di bagian opaknya. Kita public, kita add collection. Oke, kita tunggu, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan, kita add collection lagi. Kita tambahkan Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas
adab dan humaniora. Oke. Ini jangan lupa kita public, lalu kita add collection. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan bahasa dan sasa Arab. Jadi untuk pengecualian itu bahasa dan sasa Arab dan diploma 3 ilmu perpustakaan dan ilmu informasi Islam, sejarah itu adalah subbab dari Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, kita coba buat. Kita klik add a collection. Kita masuk ke add input, kita buat bahasa dan sastra Arab. Di sini kita public. Di bagian sini, di bagian parent collection, kita buat induk dari bahasa dan sastra Arab, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Kita klik, lalu kita add collection. Oke. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa Fakultas Adab dan Humaniora itu memiliki subjudul bahasa dan sastra Arab? Itu caranya kita klik collection tree, lalu kita lihat di sini. Oke, berarti sudah berhasil. Kita coba tambahkan, kita add collection lagi. Kita buat diploma 3 ilmu perpustakaan. Kita buat diploma 3 ilmu perpustakaan. Oke. Diploma 3 ilmu perpustakaan ini kita public. Di bagian parent collection, kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita add collection. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita add collection. Kita lihat sesuai dengan panduan, yaitu perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Oke. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Kita public. Di bagian parent collection, kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita add collection. Selanjutnya kita tambahkan lagi sejarah peradaban Islam. Oke, kita tambahkan sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Oke. Jangan lupa kita public. Kita klik parent collection. Di bagian sini kita masukkan ke Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita add collection. Oke, coba kita cek di bagian collection tree. Oke. Berarti sudah berhasil untuk menambahkan collection tree. Langkah selanjutnya, yaitu kita coba untuk menambahkan items. Kita akan mencoba untuk menambahkan items. Kita coba klik add an item. Di sini kita coba untuk masuk ke file latihan, bahan latihan penggunaan Omeka Classic. Di sini ada file item digital. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan 3 item ini dari foto, skripsi, dan video. Kita mulai dari foto terlebih dahulu. Di sini ada foto jam gadang. Di sini ada foto jam gadang. Dan di sini ada metadata foto. Oke, di sini ada metadata foto. Kita perbesar terlebih dahulu biar kita rapikan. Oke, di sini ada metadata dari foto jam gadang dan abu vulkanik Gunung Merapi Bukit Tinggi tahun 1967. Oke, jadi untuk foto ini akan kita masukkan ke Omeka. Caranya kita coba masukkan metadata doubling core-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada title untuk mempermudah kita
sesuaikan dengan metadata yang sudah diberikan. Ini kita kopikan, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya, subjek. Subjeknya ada arsitektur vulkanik dan Bukit Tinggi. Oke, kita coba pastekan di sini. Jadi untuk subjek itu kita tambahkan satu-satu. Untuk arsitektur itu satu, vulkanik satu, dan Bukit Tinggi satu. Caranya kita add input, lalu kita copy, kita pastekan di sini. Ya, kita saja. Sini kita add input lagi, kita masukkan Bukit Tinggi. Oke, ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke deskripsi. Untuk deskripsi kita masuk lagi ke PDF tadi. Kita blok saja. Seperti kita pastekan di sini. Oke. Jadi untuk deskripsi itu terkadang terjadi tidak sesuai, tidak spasinya terkadang berserakan, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan, ini juga kita rapikan. Oke, setelah itu kita perkecil. Kita masuk ke kreator. Di kreator ada Zurkani Rohas. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Untuk shorts, ini juga kita copy, kita pastekan di sini. Selanjutnya publisher, arsip kota Bukit Tinggi untuk publishernya. Copy kan, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya date atau di sini tertulis tahun ya, tahun. Kontributor juga kita tambahkan. Selanjutnya write. Selanjutnya relation. Oke, berarti untuk relation itu kita kosongkan. Kita masuk ke format. Sudah kita kopikan tadi format. Di bagian format tadi. Selanjutnya bagian language. Kita masuk ke language, ada IND. Kita ketikkan saja IND. IND untuk type gambar salinan digital. Copy. Sebenarnya coverage. Berarti kalau tidak ada di metadata di sini, kita kosongkan saja karena kita mengikuti bagian sesuai dengan metadata atau file PDF yang sudah diberikan di sini untuk coverage. Oke, setelah berhasil diisi semuanya, kita masuk ke ini untuk metadata Dublin Core. Selanjutnya kita masuk ke item type metadata. Di sini kita buat
style image, gambar diam. Lalu kita masukkan metadata lagi. Untuk format, kita ketikkan foto, physical dimension 20 kali 14 cm untuk physical dimension. Oke, selanjutnya kita masuk ke file. Kita coba masukkan filenya. Kita klik choose files. Kita masuk ke bahan latihan penggunaan Omeka Classic. Kita cari item foto. Kita open. Oke, di sini kita masukkan. Oke, setelah berhasil, kita masuk ke tag. Untuk tagnya kita kosongkan saja. Untuk mapnya kita buat di jam gadang atau bukit tinggi. Kita find. Oke, jika tidak berhasil kita coba cari secara manual saja untuk menandakan jam gadang. Kita cari bukit tinggi. Oke, kita simpan saja di sini. Oke. Setelah semuanya ditambahkan untuk metadata Dublin Core, di bagian item tipe metadata, filenya sudah kita masukkan. Di bagian map juga sudah kita tandai. Lalu jangan lupa kita public. Kita public terlebih dahulu untuk ditampilkan nantinya. Di bagian collection, kita pilih arsip UIN Imam Bonjol Padang. Lalu kita add item. Oke, berarti sudah berhasil kita tambahkan. Kita coba cek di opak. Oke, di bagian sini sudah berhasil kita tambahkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan item kedua. Caranya kita pilih add item. Oke, di bagian sini kita tambahkan, kita masuk ke folder terlebih dahulu. Di folder latihan, di bahan latihan penggunaan Omeka Classic. Oke, di bagian sini kita tambahkan skripsi. Di sini juga tersedia dua file, yaitu ada file full text, yaitu file skripsi. Selanjutnya ada metadata skripsi. Coba buka. Ini kita close terlebih dahulu. Oke, di sini ada metadata skripsi. Nanti kita coba untuk masukkan seperti langkah di awal tadi, sesuai dengan bagaimana kita memasukkan metadata dari foto tadi. Caranya, di bagian title, kita masukkan judulnya. Kita copy, kita pastekan di sini. Setelah itu di bagian subjek, pastekan lagi. Kita pastekan di sini terlebih dahulu.
Jadi untuk subjek sesuai di perintah di awal tadi kita buat satu persatu ya. Kita kopikan, add input, kita paste, kita hapus, di eh, kebidanan, oke. Juga kita hapus, kita add input lagi, kita pastikan lagi, oke kita ulang terlebih dahulu, kita sesuaikan apakah benar, kita masukkan satu persatu saja biar metadatanya tidak salah. Oke, ini metadata yang kedua, kita pastikan di sini, selanjutnya kita hapus lagi, metadata yang ketiga, kita masukkan, kita masukkan bidanan, kita add input lagi, kita masukkan ilmu kesehatan, kita add input lagi, ada tesis. Ini kita masukkan tesis. Selanjutnya untuk deskripsi, kita sesuaikan dengan file yang sudah diberikan. Ini ada deskripsi. Kita copy, kita pastekan di sini. Lalu jangan lupa kita coba untuk mengedit karena tidak sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai spasinya, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah rapi kita perkecil. Selanjutnya kita masuk ke kreator Nadia Zahwa. Kita bagian shorts. Berarti untuk short kita kosongkan. Kita masuk ke publisher. Publisher. Kita kopikan dulu, kita paste dulu di bagian date 2024. Kita kopikan, tuliskan di sini. Kemudian kontributor, ini juga kita ke add input, terus tekan ini kita hapus karena kontributor itu ada dua. Oke, setelah itu kita masuk ke write. Ini kita copy, masukkan ke sini. Selanjutnya ada relation. Berarti untuk relation kita kosongkan, kita lanjut ke format, yaitu PDFA 3B. Untuk language kita buat IND. Selanjutnya kita masuk ke tipe.
skripsi. Skripsi kita ketikkan saja. Selanjutnya identifier. Untuk identifier kita kosongkan, masuk ke coverage. Ikan ini lalu kita pastekan. Oke. Setelah itu kita masuk ke item type metadata. Untuk select below-nya, untuk item type kita ganti menjadi teks. Kita buat teks karena memang teks dalam bentuk skripsi. Oke. Jika sudah, kita masuk ke files, kita pilih case file, kita masuk ke folder latihan, bahan pengguna, kita masuk ke file item digital, skripsi, full text, lalu kita open. Setelah berhasil kita upload di sini. Untuk tag kita kosongkan saja. Untuk map juga kita kosongkan. Setelah itu kita public. Jangan lupa kita ketik public. Untuk collection di bagian sini kita masukkan ke diploma 3 ilmu perpustakaan. Oke. Setelah itu kita add item. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, untuk file yang kedua yaitu skripsi full text sudah berhasil kita tambahkan. Coba kita cek di sini. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengupload file ketiga, yaitu dalam bentuk video. Oke, perlu kita ketahui, kita pilih add item dulu. Di bagian files, di sini jumlah maksimum untuk mengupload file di Omeka itu maksimumnya di 40 MB. Kita coba buka folder terlebih dahulu. Kita masuk di D, bahan latihan Omeka, file item digital, video. Oke, di bagian video. Sementara ukuran di video itu ada 41,9 MB. Jadi untuk maksimum di Omeka itu 40 MB. Jadi kita perlu memperbesar penguploadan untuk Omeka. Caranya kita masuk ke C, kita pilih sum, lalu kita cari PHP. Setelah itu kita scroll, kita cari PHP yang ini, yang configuration setting, ukuran 76 KB, yang ada tanda geriginya, kita klik kanan, edit menggunakan with notepad++. Oke. Setelah itu, kita cari di bagian 701, di nomor 701, di bagian post max size, itu kita ganti menjadi 65 saja. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Di baris 853, di upload max file size, kita ganti menjadi 65 juga. Oke, cukup dua itu saja kita rubah. Setelah itu kita save. Ini bisa kita close. Ini juga kita close. Oke, setelah itu jangan lupa kita restart lagi Apache. Kita stop. Lalu kita start lagi. Oke, setelah berhasil, kita coba buka Omeka. Kita coba restart. Oke, setelah kita restart, untuk maksimum file size-nya berganti menjadi 65 MB. Selanjutnya kita coba masukkan metadata untuk video. Caranya seperti dua file item digital yang telah kita input tadi. Kita coba buka.
Ini kita perkecil terlebih dahulu. Kita sesuaikan untuk title. Kita paste. Selanjutnya subject. Profil. Ini kita add input lagi. Kita masukkan video. Kita add input. Kita pastikan. Selanjutnya kita add input lagi. Kita masukkan perpustakaan. Kita ketik saja perpustakaan. Selanjutnya untuk deskripsi atau description. Copy. Jangan lupa kita edit terlebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu untuk spasinya. Kita rapikan. Oke, setelah itu ini bisa kita perkecil. Lanjut kita masukkan kreator. Perpustakaan UIN IB Padang. Copy. Untuk source-nya, sumber video berasal dari dokumentasi resmi UPT Perpustakaan UIN IB. Oke, kita pastikan juga source-nya. Untuk publisher, kopikan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Untuk date 2023, kopikan juga. Untuk kontributor, kita kopikan juga di sini. Oke, untuk kontributor kita buat satu saja. Selanjutnya kita masuk ke write. Relation. Berarti untuk relation kita kosongkan, kita masuk ke format. Kita paste. Language kita buat IND atau Indonesia. Kita masuk ke tipe. Untuk tipe kita kosongkan. Langsung kita masuk ke coverage. Kita masuk ke coverage. Identifier juga tidak ada. Tekan coverage. Kita sesuaikan dengan metadata yang sudah diberikan ya. Oke. Setelah berhasil memasukkan metadata di bagian doubling count, kita juga masukkan metadata di bagian item tipe metadata. Untuk item tipe-nya kita buat moving image. Selanjutnya kita isi sesuai dengan moving image. Oke, untuk transcription kita copy. Original format kita kopikan saja. Durasi atau duration 5 menit 39 detik. Selanjutnya compression.
Coba tag 4. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Berarti untuk produser, direktur kita kosongkan. Selanjutnya kita masuk ke file. Kita close file. Kita coba masukkan file item video. Oke, video profil UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Ini kita open. Oke, setelah berhasil kita tag. Untuk tag kita kosongkan saja. Untuk map kita coba buat UIN Imam Bonjol. Apakah ada? Oke, kita coba cari dulu. Kita coba ketikkan Sungai Bange. Oke, tidak ada ternyata Sungai Bange. UIN Imam Bonjol. Apakah ada? Oke, ada. Kita arahkan ke kita cari perpustakaan. Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Coba di sini. Oke kan? Oke, setelah berhasil, ini jangan lupa kita public. Kita public untuk collection. Kita buat di arsip UIN Imam Bonjol Padang saja. Oke, arsip UIN Imam Bonjol Padang. Oke, untuk metadata double core sudah kita tambahkan. Untuk item tipe juga sudah. Untuk file juga kita sudah masukkan. Untuk map juga sudah. Selanjutnya kita add item. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Setelah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Untuk ketiga item digital yang sudah kita masukkan. Yang pertama ada foto, ada skripsi, dan ada video. Coba kita buka melalui Opak. Kita refresh terlebih dahulu. Apakah bisa? Kita coba buka skripsi. Oke, ini untuk skripsi. Selanjutnya kita coba buka foto. Oke, ini untuk file fotonya. Selanjutnya kita coba buka video profil perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Kita buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memberikan. Oke, ini bisa kita close. Kita close, ini juga kita close. Oke. Sekian video tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Omeka Classic. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.